mempertimbangkan untuk merekrut Nathan Chu Aon ke Oxford United. Setelah ia kesulitan mendapat menit bermain yang cukup di Swansea City. Dengan potensi yang luar biasa, akan sangat disayangkan jika Nathan tidak bisa mendapatkan menit bermain yang reguler. Pelatih Oxford, Des Buckingham pun setuju rekrut Nathan dari Swansea karena bisa membuat kedalaman skuad semakin bagus, jadi harapanku. Di sisi lain, inilah fakta mengejutkan terbaru soal Nathan Chu Aon di Swansea City. Simak berikut ini ulasan selengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir diharapkan tengah mempertimbangkan langkah strategis untuk karier Nathan Chu Aon. Pemain timnas Indonesia ini dinilai memiliki potensi besar, namun saat ini terhambat oleh minimnya menit bermain bersama Swansea City di Championship Liga Inggris 2024/2025. Salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan adalah merekomendasikan Nathan untuk bergabung dengan Oxford United, klub yang lebih memungkinkan memberinya jam terbang reguler. Hingga pekan ke-23 Championship musim ini, Nathan baru tampil selama 2 menit di satu pertandingan liga. Dalam catatan Transfermarkt, satu-satunya kontribusinya yang signifikan terjadi di Piala Liga, di mana ia bermain 2 kali dengan total 125 menit. Namun kontribusi ini belum cukup untuk menarik perhatian pelatih Swansea Luke Williams yang tampaknya lebih memilih pemain lain. Publik Wales dan media lokal mulai mempertanyakan peran Nathan di skuad. Bahkan Wales Online menyarankan agar Swansea mempertimbangkan menjual pemain ini pada bursa transfer Januari 2025. Ia mungkin sangat populer di Indonesia, tetapi kariernya di Swansea tidak pernah lepas landas. Jual, tulis media tersebut. Sebagai pembanding, pemain asal Korea Selatan Eom Ji-sang mendapat lebih banyak kepercayaan dari pelatih. Eom dianggap memiliki potensi besar untuk beradaptasi dengan kecepatan permainan di Championship, sesuatu yang belum terlihat dari Nathan. Nathan Chu Aon memang menghadapi tantangan di level klub, tetapi bersama timnas Indonesia, ia menjadi pemain andalan. Sosoknya berperan besar dalam membawa timnas U23 melaju hingga semifinal Piala Asia U23 2024 di Qatar. Meski gagal ke final dan meraih tiket Olimpiade Paris 2024, Nathan tetap menunjukkan kualitas dan determinasi tinggi di atas lapangan. Melihat situasi ini, Erick Thohir diharapkan ingin memastikan bahwa Nathan mendapatkan lingkungan yang mendukung untuk perkembangan kariernya. Oxford United, klub yang dikenal memberikan kesempatan bermain kepada pemain muda dan berbakat, menjadi opsi ideal untuk Nathan. Keputusan harapan ini mungkin mampu membuka jalan bagi Nathan untuk mendapatkan jam terbang reguler, sesuatu yang sangat penting untuk menjaga performa dan meningkatkan kualitasnya. Dengan harapan pindah ke klub seperti Oxford United, Nathan tidak hanya akan mendapat kesempatan bermain lebih banyak, tetapi juga mempertahankan posisinya sebagai pemain penting di timnas Indonesia. Langkah harapan Erick Thohir untuk mendukung perkembangan karir pemain timnas ini menunjukkan komitmen PSSI dalam memastikan para pemain naturalisasi dan diaspora tidak hanya berkontribusi di level timnas, tetapi juga berkembang optimal di klub masing-masing. Apakah Nathan akan memanfaatkan peluang ini untuk kembali bersinar di liga yang lebih kompetitif? Semua mata kini tertuju pada bursa transfer Januari 2025. Ini baru konyol dan tolol. Sangat aneh, kocak, dan gak habis pikir. Ada mafia bola dan buzzer yang ngaku-ngaku supporter timnas dengan sangat bodoh malah banggakan pemain naturalisasi Vietnam Rafaelson daripada Ragnar Oratmangoen. Bahkan membandingkan dengan gol yang dicetak Rafaelson di turnamen Mortal Kombat AFF dengan Ragnar yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia round 3. Sampai dengan super konyol minta ketum Erick Thohir out dengan alasan tak mampu cari striker gacor, katanya. Hahaha, ini kocak sih. Ketahuan betul mafia tolol yang gak mau timnas Indonesia berkembang bagus. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak semua ulasan menariknya berikut ini. Belakangan ini dunia maya diramaikan oleh perdebatan yang absurd antara fans sepak bola. Beberapa fans yang disebut FOMO atau mungkin juga mafia bola dan buzzer timnas malah membanggakan pemain naturalisasi Vietnam Rafaelson dibandingkan dengan striker timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen. Tak tanggung-tanggung mereka bahkan menggunakan tagar hashtag Erick Thohir out menyalahkan ketua PSSI karena dianggap tidak mampu mendatangkan striker sehebat Rafaelson. Namun ketika melihat data dan fakta klaim ini langsung terasa konyol.
Bagaimana mungkin pemain yang mencetak gol di turnamen seperti Piala AFF, yang sering dianggap sebagai turnamen ciki, dibandingkan dengan pemain yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia Round 3, melawan tim-tim kuat Asia seperti Australia, Jepang, dan Arab Saudi. Perbandingan statistik Ragnar versus Rafaelson. Rafaelson bermain di Liga 1 Vietnam, dikenal memiliki level kompetisi yang tidak sekompetitif liga-liga Eropa. Di Piala AFF tahun 2024 mencetak 3 gol dari 2 pertandingan melawan tim seperti Myanmar dan Singapura. Rafaelson baru saja menjadi warga negara Vietnam dengan pengalaman terbatas di turnamen tingkat Asia. Sedangkan Ragnar bermain di Liga 1 Belgia bersama FCV Dender EH. Berlaga di kualifikasi Piala Dunia Round 3, mencetak 2 gol dan 2 assist dari 9 pertandingan melawan tim kuat seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Ragnar pun berperan penting dalam mengangkat performa timnas Indonesia di panggung Asia. Seorang fans di media sosial berpendapat harusnya kita naturalisasi Rafaelson karena dia bisa cetak 3 gol dalam 3 match bersama Vietnam. Ragnar main lebih dari 5 match cuma cetak 2 gol. Pernyataan ini segera mendapat balasan dari seorang pengamat sepak bola. Bisa-bisanya pemain yang cetak gol di turnamen seperti AFF dibandingkan dengan yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia. Kalau Ragnar main di AFF, tiap match bisa hat-trick. Pengamat ini menegaskan bahwa performa di Piala AFF, turnamen yang tidak diakui FIFA untuk perhitungan ranking, tidak bisa dijadikan tolok ukur untuk menilai kualitas pemain. Kejadian ini menunjukkan bahwa ada pihak-pihak yang tampaknya lebih senang melihat timnas gagal daripada mendukung perkembangan mereka. Padahal langkah besar seperti tampil di kualifikasi Piala Dunia Round 3 sudah menjadi lompatan signifikan di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Sebagai catatan, Ragnar Oratmangoen adalah pemain serba bisa yang memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia. Meski statistiknya tidak mencolok, ia bermain melawan tim kelas dunia, bukan sekadar tim ASEAN. Membandingkan Rafaelson dan Ragnar Oratmangoen hanya menunjukkan kurangnya wawasan sebagian fans. Alih-alih mendukung, mereka justru menciptakan narasi yang mengolok-olok timnas dan Erick Thohir. Semoga kedepannya para supporter lebih menghargai perjalanan timnas Indonesia yang sedang berjuang di level tertinggi sepak bola Asia. Bikin heboh, mendadak Presiden Federasi AFF, Kiev Samet, putuskan mengundurkan diri dari AFF setelah banyak kontroversi yang terjadi di ASEAN Cup 2024. Mulai dari regulasi konyol penggunaan VAR yang sangat buruk, hingga dugaan permainan di balik layar lewat wasit yang menyicoreng integritas turnamen. Presiden AFC Sheikh Salman secara mengejutkan langsung memilih 2 sosok penting di ASEAN, yakni Erick Thohir dan Madam Pang, untuk menjadi ketua dan wakil federasi AFF. Demi bisa membawa perubahan besar dan menghapus mafia bola yang selama ini merusak sepak bola ASEAN, jadi harapanku. Di sisi lain, pelatih ternama Asia ini ungkap betapa sangat kontroversialnya turnamen ASEAN Cup 2024. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video hingga selesai dan simak fakta lengkapnya hanya di sini. Dalam langkah harapan yang mengejutkan, Presiden Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF, Kiev Samet, diharap mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya setelah dugaan berbagai kontroversi yang mencoreng ASEAN Cup 2024. Keputusan harapan ini datang di tengah gelombang kritik yang mengarah pada regulasi aneh, buruknya penggunaan teknologi VAR, serta dugaan permainan di balik layar yang melibatkan wasit. Sebagai tanggapan, Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, Sheikh Salman diharap memutuskan untuk menunjuk 2 tokoh penting dari kawasan Asia Tenggara, yakni Erick Thohir dan Madam Pang sebagai ketua dan wakil ketua AFF. Langkah harapan ini dinilai sebagai sinyal positif untuk mengembalikan integritas sepak bola ASEAN, sekaligus memberantas praktik mafia yang telah lama menjadi keluhan di kawasan ini. ASEAN Cup 2024 dianggap menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Buruknya pengelolaan teknologi VAR dan keputusan wasit yang dipertanyakan memicu protes dari berbagai tim peserta dan penggemar. Pelatih timnas Thailand, Masatada Ishii, turut angkat bicara usai timnya kalah dari Filipina pada leg pertama semifinal.
Kekalahan ini mengakhiri rekor 52 tahun tanpa kekalahan Thailand melawan Filipina dan menjadi momen bersejarah bagi tim tuan rumah. Namun di balik hasil tersebut, Masatada Ishii menyampaikan permintaan maaf kepada penggemar dan mengkritik kondisi turnamen. "Saya mohon maaf atas hasil ini. ASEAN Cup tahun ini sangat sulit dengan kualitas semua tim meningkat. Namun beberapa aspek penyelenggaraan membuat situasi semakin menantang," ujar Ishii dikutip dari Baltai. Harapan penunjukan Erick Thohir dan Madam Pang sebagai pemimpin baru AFF bisa membawa harapan besar bagi masa depan sepak bola Asia Tenggara. Erick yang dikenal dengan kepemimpinannya di PSSI telah membuktikan komitmennya dalam membangun sepak bola Indonesia. Sementara itu, Madam Pang memiliki reputasi kuat sebagai pendukung pengembangan sepak bola Thailand. Dengan pengalaman keduanya diharapkan AFF bisa mengalami transformasi besar, baik dalam manajemen turnamen maupun transparansi pengambilan keputusan. Fokus utama mereka kemungkinan besar adalah memperbaiki regulasi kompetisi, memastikan teknologi VAR digunakan secara optimal, dan menjamin netralitas wasit di setiap pertandingan. Harapan perubahan di AFF ini bukan hanya soal mengganti pucuk pimpinan, tetapi juga membuka jalan menuju era baru yang lebih profesional dan bebas dari skandal. Penggemar sepak bola Asia Tenggara bisa menaruh harapan besar pada Erick Thohir dan Madam Pang untuk membawa perubahan nyata. Dengan harapan kepemimpinan mereka, ASEAN Cup di masa depan diharapkan menjadi turnamen yang benar-benar kompetitif, adil, dan membanggakan bagi seluruh negara peserta. Ini baru top Marco Top. Setelah berhasil menyingkirkan hiruk-pikuk hasil buruk di ASEAN Cup 2024, Erick Thohir akhirnya menunjukkan komitmen penuh bersama Shin Tae-yong untuk memajukan timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Fokus kini tertuju pada kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang dengan tekad kuat untuk meraih hasil maksimal. Mantap betul ini! Apa yang bisa terjadi setelah ini? Temukan langkah super gemilang Erick Thohir dan Coach Sti itu hanya di sini. Setelah meredakan kontroversi dan polemik yang muncul usai ASEAN Cup 2024, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menegaskan komitmen penuh untuk bekerja sama dengan pelatih Shin Tae-yong. Fokus utama mereka kini adalah mempersiapkan timnas Indonesia guna meraih hasil maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada Maret mendatang. Selama hampir 2 tahun menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir telah menunjukkan langkah nyata untuk memajukan sepak bola Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, timnas Indonesia mencatatkan sejumlah pencapaian internasional sekaligus peningkatan pada kompetisi domestik. Dalam wawancara dengan media Korea Selatan Best 11, Erick menyatakan bahwa sejak awal menjabat, fokus utamanya adalah mendukung Shin Tae-yong dalam meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Hal pertama yang saya lakukan setelah menjabat adalah menerapkan bagaimana kami, dalam kurung PSSI, dapat membantu pelatih Shin untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Kami menyusun dan mengembangkan program bersama untuk tujuan tersebut, kata Erick. Shin Tae-yong yang telah melatih timnas Indonesia sejak 2019 menjadi mitra utama Erick dalam berbagai diskusi dan perencanaan. Keduanya bersama-sama mengembangkan strategi jangka panjang demi mengangkat prestasi timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kami banyak berdiskusi mengenai program apa saja yang perlu dikembangkan dan diterapkan untuk membuat sepak bola Indonesia lebih kreatif, ujar Erick. Salah satu langkah strategis Erick adalah memastikan timnas Indonesia menghadapi lawan-lawan kuat dalam laga uji coba internasional. Contohnya adalah pertandingan melawan juara dunia 2022 Argentina pada Juni 2023. Meski kalah 0-2, laga tersebut memberikan pengalaman berharga bagi skuad Garuda untuk bersaing di level tertinggi. Pertandingan uji coba ini bukan sekadar bermain demi bermain, tapi harus memberikan manfaat nyata, jelas Erick. Kedepan fokus utama Erick Thohir dan Shin Tae-yong adalah menciptakan tim yang kompetitif dan siap menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan di laga-laga penting ini tak hanya membawa timnas Indonesia semakin dekat ke impian tampil di Piala Dunia, tapi juga membuktikan bahwa sepak bola Indonesia terus bergerak maju. Maret mendatang menjadi momentum penting bagi skuad Garuda. Dengan komitmen Erick Thohir dan Shin Tae-yong, harapan besar pun terus mengiringi perjalanan timnas Indonesia. Nah ini dia,
Gak ada yang menyangka hal positif yang bahkan pembenci pun gak mau mengakuinya. Setelah diberi kesempatan bermain oleh Shin Tae-yong di ASEAN Cup 2024, Ahmad Maulana mendadak mendapat berkah besar dan mampu tampil impresif menunjukkan kemampuan terbaiknya bersama Arema FC. Berkat performa gemilangnya, timnya berhasil meraih kemenangan penting yang membawa harapan baru bagi timnas Indonesia. Apakah ini sedikit dari bukti bahwa keputusan bawa pemain muda di ASEAN Cup adalah langkah super jenius? Semua mata kini tertuju pada Ahmad Maulana yang membuktikan bahwa para pemain muda Indonesia mampu bersinar di tengah tekanan dan keraguan. Keputusan Shin Tae-yong untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda di ASEAN Cup 2024 ternyata membawa hasil positif yang tak terduga. Salah satu buktinya adalah performa gemilang bek kanan Arema FC Ahmad Maulana Syarif. Pemain berusia 21 tahun ini tampil impresif saat timnya mengalahkan Semen Padang 21 di Stadion Haji Agus Salim Padang. Kemenangan Arema FC di pekan ke-17 Liga 1 2024 hingga 2025 menjadi sorotan, terutama karena Ahmad Maulana menunjukkan fleksibilitas luar biasa di lapangan. Sepulang dari membela timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, Ahmad dimainkan dalam 3 posisi berbeda oleh pelatih Arema FC Kunchoro. Pada awal laga, Ahmad tampil di posisi aslinya sebagai bek kanan. Namun situasi di lapangan membuat pelatih mengubah strategi. Setelah Salim Tuhara digantikan, Ahmad beralih menjadi winger kanan. Bahkan di penghujung laga, ia kembali berganti posisi menjadi bek kiri untuk memperkuat pertahanan. Pastinya pengalaman bermain di timnas membantu, terutama soal mental. ASEAN Cup 2024 memang banyak menurunkan pemain muda, dan itu jadi modal besar saya untuk tampil percaya diri di Arema, ujar Ahmad. Semen Padang sempat unggul lebih dulu lewat gol Firman Juliansyah pada menit ke-18. Namun Arema FC langsung merespon cepat melalui gol Charles Lokolingoy di menit ke-23 dan Salim Tuhara di menit 33. Meski unggul di babak pertama, Arema FC harus bekerja keras di babak kedua untuk mempertahankan skor. Strategi bertahan yang diterapkan Kunchoro terbukti efektif berkat kontribusi signifikan dari Ahmad yang mampu beradaptasi dengan cepat di berbagai posisi. Bagi Ahmad, pengalaman bermain untuk timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 menjadi berkah tersendiri. Meski timnas gagal lolos dari fase grup, kepercayaan diri dan mentalitas yang ia bangun selama turnamen tersebut menjadi modal besar saat kembali ke klub. Main di ASEAN Cup 2024 melatih saya untuk lebih siap, terutama saat menghadapi tekanan, tambah Ahmad. Semua lawan itu sama, tidak ada yang mudah. Kami harus tetap fokus dan bekerja keras, tegasnya. Keputusan Shin Tae-yong untuk memberikan panggung bagi pemain muda seperti Ahmad Maulana di ASEAN Cup 2024 membuktikan bahwa kesempatan bisa berbuah hasil positif. Kini Ahmad telah membuktikan bahwa ia mampu membawa dampak besar bagi klubnya di Liga 1. Gak ada yang menyangka, bukan?